Selamat pagi. Majelis GPIP Jemaat Siloam Pontianak mengucapkan selamat beribadah kepada segenap warga Jemaat GPIP Siloam Pontianak yang ada di rumah di minggu kelima sesudah Paskah. Ibadah yang kita lakukan saat ini dilaksanakan secara online. Dengan penuh iman percaya, kita yakin walaupun saat ini kita belum dapat bersekutu bersama di dalam gedung gereja ini, tidak akan mengurangi cinta dan kasih setia Tuhan kepada kita, umat pilihannya. Pemberita firman pada ibadah hari Minggu saat ini adalah Pendeta Selviana Sampau Rotin Sulu. Mari bersaat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Hai puji namanya tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Jemaat Tuhan, mari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Demikianlah nas pembimbing dari 1 Korintus 4 ayat 6b. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Kita menyanyi di dalam Kidung Gita Bakti 6 bait 1.
percaya, bergemar dan gembira terus, terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Jemaat, marilah kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Mulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud, sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman-Mu dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Saudara-saudara, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, dipersilahkan Majelis Sektor Tanjung Hulu untuk memperdengarkan kidung kesaksian pujian dengan judul lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku Selagi aku masih kuat, Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. hidup ini sudah jadi berkah. bila saatnya nanti tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh, Saudara-saudara, saatnya kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu untuk mendiamkan semua suara dari pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan memahami firman-Mu, serta mau melakukannya sepanjang hidup kami. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13. Satu Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13 yang menyatakan, rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan
jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima, dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kamu pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Silahkan duduk. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Saudara-saudara, Rasul Paulus tentu mempunyai alasan mengapa ia menulis surat ini kepada jemaat di Korintus pada masa itu. Agar lebih jelas, saudara-saudara, sebaiknya perikop ini kita bagi dua bagian. Pertama, tentang teguran Paulus atas kesombongan rohani jemaat Korintus. Dan kedua, tentang keberadaan seorang rasul yang begitu rendah, hina mata manusia dan dunia. Dari perkataan Rasul Paulus dalam suratnya ini, kita dapat merasakan kemungkinan telah terjadi perbedaan perlakuan jemaat terhadap rasul-rasul yang melayani saat itu. Bagaimanapun juga hal itu lama-kelamaan telah dan akan mengusik kedamaian hati di antara para rasul, bahkan juga mungkin di antara para anggota jemaat.
Untuk itu saudara-saudaraku, Paulus merasa perlu memberikan nasihat, peringatan kepada jemaat untuk berhenti melakukan tindakan yang demikian. Hal seperti itu bukan hanya dapat membuat suasana persekutuan menjadi tidak kondusif, tetapi juga berdampak buruk bagi pelayanan. Saudara-saudara, bagi Rasul Paulus, sebaiknya jemaat bersikap adil dan merata kepada semua rasul yang melayani mereka. Di satu sisi, bagi para rasul tidak menimbulkan perasaan tidak enak antara satu dengan yang lain. Tetapi sedangkan di sisi lain, bagi anggota jemaat tidak bersikap berat sebelah, yaitu meninggikan rasul yang satu dan merendahkan rasul yang lain. Saudara-saudara, pada hakikatnya setiap orang bukan hanya memiliki kelebihan, tetapi juga kekurangan. Tidak pernah ada manusia di bumi ini yang hanya memiliki kelebihan tanpa kekurangan. Oleh sebab itu, tidak adil bila hanya melihat sisi baik seorang tanpa berani jujur menyatakan sisi buruknya. Biasanya tindakan ini dilakukan bila kita senang atau punya hubungan yang baik dengan orang itu. Atau sebaliknya, mengungkapkan sisi buruknya saja dan melupakan sisi baiknya hanya karena kita tidak suka lagi, kita tidak care lagi kepada orang tersebut. Anehnya, saudara-saudaraku yang kekasih, penyakit ini masih sering muncul dalam kehidupan bergereja. Hingga pada saat ini harus diakui bahwa dalam kehidupan jemaat hal ini masih ada yang terjadi. Bahkan telah menjadi salah satu faktor penyebab munculnya konflik dalam jemaat. Salah satu contoh misalnya, saudara-saudara, ada kelompok orang dalam jemaat X yang menyukai sosok pendeta A, yang lain lebih respek kepada pendeta B. Jemaat yang pro kepada pendeta A biasanya akan menyanjung-nyanjung pendeta A dan menjelekkan pendeta-pendeta B. Demikian pula sebaliknya, kelompok yang pro kepada pendeta B akan mati-matian membela pendeta kesayangannya itu dan mulai mencari-cari kelemahan pendeta A untuk menjatuhkannya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus sangat menyayangkan sifat beberapa anggota jemaat yang suka membanding-bandingkan dirinya dengan Apolos ataupun dengan rekan-rekan pelayanan lainnya. Kalau ini yang terjadi, maka perpecahan bisa ada di dalam jemaat. Untuk itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus kembali mengingatkan kita bahwa kesombongan dalam diri jemaat Korintus nampak dalam mengutamakan pengajar yang satu dari pengajar yang lain. Baik itu Apolos, baik itu Paulus, bahkan merendahkan kelompok yang satu dari kelompok yang lain. Baik itu kelompok Paulus, kelompok Apolos, kelompok Petrus, bahkan kelompok Kristus. Dan merasa karunia yang satu lebih hebat dari karunia yang lain.
Hal ini tidak dikehendaki oleh Allah ketika kita mau melayaninya. Marilah saudara-saudara, kita tanggalkan segala kesombongan yang ada. Karena kesombongan yang tumbuh di hati warga jemaat dalam hidup persekutuan, itu merupakan ancaman bagi persekutuan umat. Dari rasa diri hebat sendiri, orang akan membuat penilaian-penilaian yang salah terhadap saudaranya. Ini sangat merusak persekutuan jemaat dan tidak akan disukai dalam masyarakat. Kesombongan itu juga merusak hubungan hidup iman kita dengan Allah, dengan Tuhan sendiri yang adalah sumber hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, disadari atau tidak, kalau kesombongan masih ada dalam diri kita dalam melayaninya, ini merupakan celah yang paling empuk bagi iblis. Iblis ingin mencerai-beraikan persekutuan jemaat Tuhan yang adalah tubuh Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Paulus dalam tuntunan Roh Kudusnya, pada ayatnya yang ke-6 dia katakan, supaya jangan ada yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu dari yang lain. Jika kita ingin hidup rukun dan damai dalam jemaat, marilah kita hilangkan semuanya. Sikap sombong itu, mari kita hilangkan semuanya. Juga sikap pilih kasih. Dan marilah kita hilangkan semuanya di manakala kita suka membanding-bandingkan antara pendeta yang A maupun pendeta yang B. Marilah saudara-saudara, kita tinggalkan itu. Kalau kita mau melihat kerukunan hidup dalam rukun dan damai dalam jemaat, marilah kita buang semua sikap yang tidak baik, yang tidak berkenan di mata Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah menghendaki untuk kita melayani dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kerendahan diri, merendahkan hati kita, diri kita, karena kita sama-sama dipercayakan oleh Allah untuk melayaninya. Dengan tidak pilih kasih, dengan tidak penuh kesombongan, dengan tidak membanding-bandingkan, apalagi menghakimi satu dengan yang lain. Saudara-saudara, bila kita menyimak perkataan Rasul Paulus, terkesan bahwa beban mental yang dirasakannya sebagai seorang rasul sangat-sangat begitu berat. Ia merasa seperti seorang yang berkedudukan paling rendah, seperti orang hukuman yang menjadi tontonan, seperti orang bodoh yang menjadi lemah, menjadi hina, menderita, saudara-saudara. Bahkan dia harus bekerja keras demi memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun dalam pelayanannya banyak penderitaan yang dia alami. Dia dianiaya, dia difitnah. Sehingga boleh dikatakan tampak seperti sampah dan kotoran saja. Memang untuk menjadi seorang pelayan Tuhan tidak mudah, saudara-saudara. Kadangkala kita harus rela mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan. Tapi kadangkala ada juga yang tidak tahan dengan berbagai penderitaan-penderitaan. Sehingga tidak heran banyak orang yang tidak tahan, akhirnya saudara-saudara mengurungkan niatnya untuk tidak menjadi pelayan Tuhan, untuk tidak menjadi pendeta, atau juga tidak menjadi penginjil. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Firman Tuhan saat ini mengajarkan kepada saudara-saudara dan saya, supaya saudara-saudaraku, marilah kita melayani dengan sungguh-sungguh. Marilah kita melayani dengan penuh ketulusan hati. Marilah kita tidak melihat berbagai kekurangan-kekurangan yang ada. Tapi marilah kita bersama-sama mendengar apa yang menjadi nasihat Paulus. Bahkan Paulus dengan rekan-rekannya yang lain sudah memberi contoh teladan yang baik tanpa mempermalukan, tetapi dia menegur jemaat dengan penuh kasih. Untuk itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah saudara-saudara dan saya untuk kita terus melayani Tuhan, tetap setia, menuntun jemaat agar mereka hidup di dalam kesetiaan, hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kerendahan hati, dan bukan menghakimi. Marilah kita terus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah saudara-saudara, Tuhan yang senantiasa menuntun kita, membimbing kita, sehingga kita terus berani menyuarakan kebenaran-kebenaran yang sungguh. Untuk itu, marilah kita senantiasa belajar tentang bagaimana saudara-saudara dan saya melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati, disertai dengan ucapan syukur kepada Allah. Karena hanya Dialah sumber hidup kita. Hanya kepada Dialah kita hidup dan bergantung. Dia adalah sumber segala-galanya. Untuk itu mari kita menaruh pengharapan kita sepenuhnya bergantung hanya kepada Allah. Bukan menurut kekuatan kita, bukan berdasarkan kehebatan kita, tetapi hanya kepada Allah melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintahnya. Marilah kita tetap konsisten dan bertanggung jawab dalam Tuhan memberikan berbagai karunia-karunia. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kita di dalam melaksanakan tugas pekerjaan pelayanan. Kita lakukan secara konsisten dan bertanggung jawab, karena semuanya hanyalah untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Saudara-saudara, kita mengaminkan firman Tuhan dengan menyanyi bersama di dalam Kidung Jemaat 467. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, Saudara-saudara, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, agar menguatkan pengakuan dan janji saudara-saudara dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau sudah menyertai kami, Engkau sudah menjaga, melindungi kami, sehingga kami boleh kembali bersama-sama mengikuti ibadah-Mu. Terima kasih buat anugerah yang Engkau karuniakan bagi kami. Tolong kami ya Bapa, sehingga manakala ketika Engkau sudah menaburkan kebenaran-kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu itu boleh termatrai dalam bejana hati yang paling dalam, boleh bertumbuh dan berbuah. Terlebih ya Bapa, tolong Engkau ajarkan kami ya Tuhan, supaya kami pun mau hidup dalam damai dengan Allah Bapa, dengan diri sendiri, dan juga dengan sesama. Dan ya Bapa, ajarlah kami untuk selalu menghormati setiap pelayan-Mu, dan siap menerima teguran dalam kasih, dan hidup dalam teladan Kristus. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu. Engkau berkati kami semua dalam berbagai pergumulan kami masing-masing. Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang kami gumuli dan alami. Berkati semua jemaat-Mu dimanapun mereka tersebar dan berada. Dan Engkau lepaskan mereka dari berbagai belenggu-belenggu pergumulan. Karena kami tahu hanya di dalam Tuhan ada jawaban ya dan amin. Engkau juga memberkati ya Bapa jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Ya Tuhan, kiranya Engkau datang melawat mereka yang sakit. Alirkan kuasa-Mu, alirkan kasih karunia-Mu dan kesembuhan-Mu, sehingga yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat yang bersuka cita dalam minggu-minggu ini. Sempurnakan kesukacitaan mereka. Berkati mereka, biarlah dengan setahun usia yang Kau karuniakan, mereka juga lebih mengasihi dan mencintai Tuhan. Engkau juga memberkati ya Bapa, baik para janda, duda, yatim piatu dan fakir miskin, mereka yang berada di emper-emper jalanan, mereka yang menghadapi pergumulan-pergumulan. Tuhan, kiranya Engkau datang melawat umat-Mu. Kami percaya hanya di dalam Engkau ada jawaban yang menyenangkan hati kami. Itulah sebabnya ambil alih apa yang menjadi pergumulan umat-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pergumulan gereja-Mu di seluruh muka bumi ini. Gereja dengan berbagai pergumulan dan permasalahannya. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Teristimewa gereja GPB Siloam Pontianak di tempat ini. Engkau berkati kami semua, siapapun kami yang melayani Engkau, baik itu karyawan kantor, baik itu satpam koster, baik itu para presbiter, baik itu para pendeta, bahkan semua kami yang melayani Tuhan. Berkati kami Bapa, berikan kami semua kesehatan yang baik, jaga lindungi kami, terlebih dalam situasi saat seperti ini. Tuhan, kami tahu Engkau ada, Engkau tidak akan meninggalkan kami, Engkau menjadi kota benteng kami, Engkau menjadi perlindungan kami. Oleh karena itu Bapa, kami mau serahkan apa yang menjadi pergumulan gereja kami. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk BPPJ, Engkau juga memberkati. Berikan mereka hikmat-Mu, berikan mereka juga kesehatan yang baik, sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan mereka dapat
laksanakan dengan taat dan setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa untuk pergumulan bangsa dan negara kami. Engkau berkati mulai dari pimpinan yang tertinggi sampai yang berada di pelosok-pelosok terpencil. Tuhan berikan hikmat-Mu kepada para pemimpin bangsa kami. Tuntun mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan mereka roh takut akan Tuhan, sehingga dalam jalankan kepemimpinan mereka dapat jalankan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami berdoa khusus. Engkau tahu Tuhan dalam situasi saat ini di mana pandemi COVID-19 sedang mendunia. Tuhan, Engkau tahu apa yang dihadapi oleh bangsa kami. Berkati ya Bapa, baik itu para medis, para dokter, baik itu para suster, mereka yang melayani Tuhan di dalam rumah sakit maupun juga para aparat. Tuhan, Engkau tolong mereka, berikan mereka kesehatan yang baik, berikan mereka kesabaran, tuntun mereka dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga dalam melaksanakan tugas pekerjaan mereka, mereka dapat laksanakan dengan penuh rasa syukur, karena mereka tahu bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan, Tuhan adalah kota benteng yang teguh. Untuk itu kami serahkan mereka semua hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Jaga lindungi orang tua kami, sehat-sehatkan mereka, pelihara mereka, yakinkan mereka bahwa sampai pada masa tua mereka tetap dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah semua syafaat kami yang tidak sempurna. Sempurnakan doa ini dan kiranya Engkau jawab sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, sebelum kita memberi persembahan syukur, dipersilah kita mendengar kesaksian pujian dari Pelkat PKP GPIB Siloam dengan judul lagu Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapi
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang tertulis di Kolose 3 ayat 17 yang menyatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, Dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, memuliakan Sang Pemberi. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjamin sesamamu. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjadi apa di hidupmu. Percayalah teguh, Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupmu. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk.
Warta Jemaat Minggu 10 Mei 2020. Kami mohon perhatian warga jemaat untuk mendengarkan warta jemaat hari ini Minggu 10 Mei 2020 sebagai berikut. Pemberitahuan. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa sehubungan dengan masa pandemi COVID-19, maka operasional kantor Majelis GPIB Jemaat Siloam Pontianak sebagai berikut. 1. Mulai tanggal 21 April sampai dengan akhir Mei 2020, operasional kantor Majelis Jemaat hanya 3 hari kerja, yaitu Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 13 WIB. 2. Penyetoran persembahan atau ibadah keluarga, persepuluhan, syukur, dan lain-lain pada hari Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 11 WIB, dan telah disediakan kotak untuk kolekte ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, persepuluhan, dan lainnya di depan ruang perbendaharaan. Demikian pemberitahuan ini. Atas perhatian seluruh warga jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Atestasi keluar. 1. Berdasarkan permohonan dari Saudari Hanna Noviana Maitimu, Sektor Jeruju, telah pindah ke HKBP Kota Baru, Pontianak. 2. Berdasarkan surat permohonan dari Saudara Kris Halomoan Simajuntak, Sektor Siantan, telah pindah ke GPIB Jemaat Betel, Bandung. Majelis Jemaat GPIB Siloam Pontianak mengucapkan 1. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat dalam minggu ini dari tanggal 10 sampai dengan 16 Mei 2020. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Selamat berbahagia kepada warga jemaat yang bersukacita atas keberhasilan, usaha, pekerjaan, dan lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Kita menyanyi dari Gita Bakti 300 bait 1 dan 2. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku.
Kau selalu di sisiku, oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, katakanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisimu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, haleluya, amin.